the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Mr. Ali. Waalaikumsalam, brother. Kali ini kita akan bahas tentang apa ini? Sekarang saya mau menyampaikan tentang persuasive message. Jadi pesan persuasif. Oke. Pesan persuasif itu seperti apa? Oke. Bahasan yang berkaitan dengan pesan persuasif sebenarnya sudah cukup tua, sudah cukup lama. Karena saya sendiri juga dosen yang sering ngajar public speaking, yang kadang-kadang memang mahasiswa atau siswa itu kurang tahu tentang how to make message, bagaimana dia membuat pesan atau berkomunikasi dengan baik. Oke, setidaknya hal itu dapat ditelusuri sejak Aristoteles, filosofi Yunani yang memang sudah terkenal membumi dan dikenal seluruh halayak, terutama orang-orang Filsafat. yang bekerja atau tentang pendidikan, ya, bekerja di bidang pendidikan, yang memperkenalkan istilah logos, selain tentunya istilah ethos dan pathos. Itu semuanya bahasa Yunani yang menurut Mulyana 2000, Aristoteles adalah tokoh paling awal yang mengkaji tentang komunikasi. Jadi bahasa komunikasi itu penting sekali, yang intinya persuasif atau persuasi melalui istilah logos. Aristoteles memberi gambaran persuasi melalui istilah logos tentang pentingnya argumentasi, pesan dalam upaya pembicara mempengaruhi pendengar, seorang pembaca berita mempengaruhi audiennya seperti apa, seorang reporter membawa beritanya seperti apa. Karena di masa itu yang berkembang adalah komunikasi pidato, orasi yang berapi-api kayak gitu-gitu, yang saat ini dikenal dengan sebutan retorika atau public speaking. Makna istilah logos dalam perkembangannya tidak lagi hanya berkaitan dengan argumentasi pesan saja, tapi penggunaan istilah logos menjadi lebih luas lagi, seperti pemilihan pesan menjadi isi pesan, struktur pesan, dan format pesan yang harus diperhatikan. Bahkan mengemuka pula istilah tipologi pesan seperti pesan satu sisi, one side issue, versus pesan dua sisi, yaitu two sides issue. Pesan positif versus pesan negatif, pesan rasional versus pesan emosional. Kesimpulan tersebut versus tersirat pesan serius versus pesan humor, pesan repetitif atau pengulangan versus satu kali, pesan klimaks versus pesan anti klimaks, dan lainnya. Kalau begitu halnya apa yang disebut persuasi itu, bila merujuk ke berbagai literatur akan terlihat banyak terdapat mengenai pesan persuasi. Dari banyaknya pendapat itu terlihat banyak ragam di mana satu dengan lainnya ada yang senada dan tidak sedikit pula yang bertolak belakang. Bahkan banyak pula yang mencampur adukkan pengertian pesan persuasif dengan propaganda. Padahal persoalan persuasi sudah lama menjadi kajian dalam bidang komunikasi dan bidang psikologi sosial. Seperti dikemukakan oleh Chu Disanayake 1988 bahwa persuasi telah menjadi pusat daya tarik dalam penelitian komunikasi. Bila dilihat dari makna istilahnya, sebetulnya persuasi tidak sinonim dengan pesan persuasif. Jadi tidak sinonim, alias beda. Persuasi sebagai proses komunikasi
Kata reclaim 1980 melibatkan 4 pertimbangan utama: sumber pesan, saluran pesan, dan halayak sasaran. Jadi persuasi tidak identik dengan pesan persuasif, beda. Pesan persuasif hanyalah salah satu dari unsur-unsur komunikasi persuasi. Karena itu, buku ini tidak membahas unsur komunikasi persuasi itu. Oke. Yang lain sumber, saluran, dan halayak. Penekanan pada pesan-pesan karena unsur ini termasuk yang vital dalam komunikasi, khususnya dalam komunikasi persuasi, seperti dikatakan Robbins and Jones 1986. Yang vital bagi komunikasi ialah menyusun dan mengatur pesan-pesan sedemikian rupa hingga kita memperoleh respon yang diingini daripada hanya suatu respon begitu saja. Bahkan Rahmat 1991 dengan tegas menyatakan bahwa penyajian pesan yang tersusun akan lebih efektif daripada penyajian pesan yang tidak tersusun. Dengan demikian, pesan akan dapat menghasilkan respon tertentu kalau dirancang dengan baik. Untuk itu, pesan hendaknya mengoptimalkan lambang komunikasi yang tersedia, verbal, nonverbal, dan paralinguistik, yang disesuaikan dengan topik yang akan dikomunikasikan, saluran komunikasi yang digunakan, dan halayak yang disetujui. Selain itu, kata Alpa Bloom dan Anatol 1974, pesan yang dirancang biasanya merupakan refleksi dari perilaku halayak yang disetujui, sehingga tanggapan yang diharapkan merupakan hasil mengkondisikan dari pesan. Dalam kaitan itu, Anker dan Mayer 1982 menegaskan persuasivitas iklan sering dikembangkan dengan menstimulasi tanda dan simbol-simbol yang berkaitan dengan emosi, seperti rasa cemas, rasa cinta, patriotisme, seks, hasrat, humor, dan sejenisnya. Ada pertanyaan? Ada. Oke, seperti apa? Menstimulasi simbol itu maksudnya apa, Mr. Ali? Oke, menstimulasi simbol. Oke, kepersuasifan suatu pesan sebenarnya tidak hanya sebatas menstimulasi emosi halayak sasaran. Jadi itu kan orang berpesan itu kan memberi rangsangan pada si audien atau si penonton atau si halayak yang ada di depan kita, yang kita pada saat itu menyampaikan pesan. Suatu pesan dapat pula dikatakan persuasif manakala menyentuh ratio atau akal. Ya. Halayak sasaran, bahkan tidak sedikit pesan-pesan persuasif yang diarahkan pada ratio dan emosi halayak sasaran. Jadi apa makna atau pengertian pesan persuasif itu? Pesan persuasif, kata Lito John 1996, dipandang sebagai usaha sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Makna memanipulasi di sini bukanlah mengurangi atau menambah fakta sesuai konteksnya, tetapi dalam arti memanfaatkan faktum-faktum yang berkaitan dengan motif-motif halayak sasaran sehingga tergerak untuk mengikuti maksud pesan yang disampaikan kepadanya. Di sini, kalaupun halayak sasaran diajak untuk bersikap dan berperilaku tertentu, bukanlah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan si penyampai atau persuader semata, tetapi juga untuk kepentingan halayak sasaran itu sendiri. Faktum-faktum yang akan dioptimalkan dalam merancang pesan-pesan persuasif juga berhubungan pada tujuan komunikasi itu sendiri dan halayak yang dituju. Kalau tujuan komunikasinya untuk mengubah perilaku pada halayak sasaran yang berpendidikan relatif rendah,
Kiranya faktum-faktum yang relevan untuk ditonjolkan dalam pesan adalah yang berkaitan dengan emosi. Tetapi bila tujuannya mengubah perilaku halayak sasaran yang berpendidikan tinggi, maka faktum-faktum yang dapat menyentuh rasio layak ditonjolkan dalam pesan, atau setidaknya mengubahnya faktum-faktum yang dapat menyentuh rasio dan emosi halayak sasaran sekaligus. Jadi pesan itu penting sekali untuk dalam penyampaiannya, supaya akal audien atau yang menerima pesan kita itu nyentuh. Itu juga harus kita analisa SDM Halayak. audien itu sendiri, halayak itu sendiri, kita harus memahami juga. Kalau enggak ya kadang kita ngobrol banyak, kita cuap-cuap sampai doer gitu kan, nggak nyambung. Nah kayak gitu. Dalam kaitan itu, Kreider et al. 1983 berpendapat ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pesan persuasif. Yang pertama, pesan haruslah tidak bias. Kedua, pesan harus memotivasi pendengarnya untuk mengubah pikiran mereka atau bertindak seperti keinginan mereka. Agar pesan tidak bias, setidaknya ada tiga hal yang harus dipenuhi. Pertama, pesan yang disampaikan pada halayak sasaran tidak mengandung atau berisi kebohongan. Jadi kan sering ada kebohongan publik kan kayak gitu. Hoax. Nah itu sebetulnya mempengaruhi audien juga, lah bohong kayak gitu kan. Terus pesan yang dikemas adalah berisi faktum-faktum yang relevan dengan kepentingan atau kebutuhan halayak sasaran, agar faktum-faktum yang disampaikan mudah dimengerti oleh halayak itu sendiri atau sasaran. Saat mengemas pesan hendaklah diberi penjelasan yang seperlunya, gak perlu bertele-tele kayak gitu. Oke, maksud aku lo seperti ini, bla 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 gitu, gak usah yang dikasih apa ilmiah apa. Ya kalau si halayak itu edukasinya itu tinggi ya kan, kalau enggak kan gak nyambung. Oke, kedua, pesan hendaknya berisi dua kepentingan sekaligus, yaitu penyampaian persuader dan penerima atau halayak sasaran. Yang dapat terminologi komunikasi disebut komunikator dan komunikasi, atau dalam dunia perdagangan disebut produsen dan konsumen. Dua kepentingan di sini hendaknya disajikan secara balance atau seimbang. Artinya pesan yang disampaikan tidak boleh lebih menonjolkan kepentingan penyampaian atau persuader daripada halayak sasaran, atau sebaliknya seperti itu. Pokoknya semuanya harus seimbang. Juga tidak dibenarkan bila sisi positif yang ditonjolkan dari persuader, sementara dari halayak yang ditonjolkan sisi negatifnya. Oke? Baik dari sisi positif maupun negatifnya, begitu juga sisi kepentingannya. Jangan sampai menyampaikan pesan atau persuader lebih menonjolkan sisi komersialnya. Jadi kita lebih seperti kan sales gitu kan, sisi komersialnya, sisi keuntungannya, tapi si penerima pesan nggak nyambung ya kan. Alah ini paling dagang cuma bla 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 kayak gitu kan, nggak nyambung ya. Oke. Ketiga, dalam kemasan pesan persuasi tidak terdapat unsur memaksa, baik paksaan psikologis maupun paksaan fisik. Maksud paksaan di sini adalah dalam pesan terdapat ancaman, baik dinyatakan secara tersurat maupun tersirat. Kemasan pesan seperti itu tidak sejalan dengan prinsip human communication. Padahal seperti dikemukakan Simon 1978, pesan persuasif harus mencerminkan komunikasi yang manusiawi. Jadi bila suatu pesan berisi ancaman, maka pesan tersebut tidak dapat dikatakan pesan persuasif. Pesan-pesan yang mengandung ancaman psikologis disebut psych war atau agitasi. Sementara pesan-pesan yang berisi ancaman fisik dapat dikategorikan ke dalam indoktrinasi. Baik pesan yang berisi ancaman psikologis maupun ancaman fisik tidak mengandung unsur human communication.
dan karenanya tidak termasuk dalam bahasan buku ini. Jadi pesan persuasif yang dimaksud di sini hanyalah yang mengandung unsur human communication. Sementara itu pesan harus memotivasi, mempunyai makna bahwa pesan yang dirancang hendaklah dapat mendorong halayak sasaran menentukan pilihan dan keinginannya sendiri. Dengan kata lain, pesan yang dikemas harus mampu mendorong individu atau kelompok berdasarkan tujuan bersama yang ingin dicapai halayak sasaran. Hal ini konsisten dengan maksud atau makna bahwa pesan harus berisi dua kepentingan, yaitu penyampai, persuader, dan penerima atau halayak sasaran. Nah, itu tadi topik kali ini, konten kali ini yang berisi tentang pesan-pesan yang negatif, positif, persuader, dan halayak ya. Oke, that's all about my content today. Have a nice day, have a nice weekend. See you next time at the same time and same channel.